Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam channel YouTube Engman, tempat di mana kita akan banyak belajar mengenai teknik kimia, teknik perminyakan, dan berbagai aspek dalam sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Oke, masih mengenai termodinamika, pada video kali ini kita akan belajar mengenai skala-skala temperatur. Nah, mengapa topik ini penting? Sebab dalam berbagai perhitungan termodinamika yang akan kita pelajari, kita akan sangat sering menggunakan skala-skala ini. Nah, untuk memulai kita perlu mengingat kembali pelajaran di video sebelumnya, yaitu bahwa temperatur suatu material berbanding lurus dengan energi kinetik rata-rata dari seluruh molekul yang menyusun material tersebut. Dan energi kinetik rata-rata ini berbanding lurus dengan kecepatan atau velocity rata-rata dari seluruh molekul yang menyusun material tersebut. Nah, skala temperatur dapat dibedakan menjadi skala eksperimental dan skala teoretikal atau skala absolut. Skala eksperimental misalnya Celsius dan Fahrenheit. Skala teoretikal dan skala ini merupakan skala yang lebih relevan dalam termodinamika, itu contohnya Kelvin dan Rankine. Nah, 0 Kelvin sama dengan 0 Rankine, dan titik ini disebut sebagai absolute zero dalam termodinamika, yang adalah suatu kondisi di mana tidak ada pergerakan molekul, karena kondisi sistem yang berada pada kondisi energi minimumnya. Oke, berikutnya kita akan membahas satu persatu mengenai skala yang sudah disebutkan. Pertama adalah skala Celsius yang dicetuskan oleh Bapak Anders Celsius, seorang astronom dari Swedia. Jadi beliau dalam menggagaskan sistem ini menggunakan komponen berupa air atau water. Titik beku air distandarkan sebagai 0 derajat Celcius, sementara titik didih air distandarkan sebagai 100 derajat Celcius. Jadi sistem ini mengkondisikan atau dalam tanda petik memaksa ya, agar skalanya itu memang berada pada kisaran 0 sampai 100 agar lebih aplikatif. Jadi 0 ini titik beku air, 100 ini titik didih air, dan 0 sampai 100 ini intuitif gitu ya, mudah gitu kita mengerti. Mudah membayangkannya, mudah mendiskusikannya. Jadi itu keunggulan Celsius, di mana dia lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam konteks termodinamika, sistem ini punya kelemahan. Mengapa? Karena misalnya coba ya, dalam bahasa matematika, kita menyadari bahwa nol itu punya makna yang sangat penting. Dan biasanya nilai nol ini berarti nilai minimum. Kalau kita bawa ke konteks termodinamika, temperatur 0 derajat itu seharusnya berarti keadaan di mana energi bernilai minimum. Tapi 0 derajat Celcius itu belum mencerminkan kondisi energi minimum. Pada titik 0 derajat Celcius, molekul-molekul itu masih memiliki energi dan mereka masih bergerak gitu ya teman-teman. Jadi belum cocok gitu ya 0 Celcius ini untuk merepresentasikan suatu kondisi yang absolut, kondisi yang mutlak, di mana seluruh molekul itu berada pada kondisi statik atau diam gitu ya. Jadi di situ salah satu kelemahan Celsius. Selain itu, 0 derajat Celcius itu memang adalah titik beku air. Tapi belum tentu ini merupakan titik beku dari senyawa lain. Misalnya CO2 atau hidrogen atau sulfur atau senyawa-senyawa petroleum, itu titik bekunya tidak 0 derajat Celcius. Nah, ini pun salah satu kelemahan Celsius. Selain itu karena Celsius ini bukan skala yang absolut, kita tidak bisa mengatakan 50 derajat Celcius itu 2 kali lebih panas dari 25 derajat Celcius. Walaupun memang 50 dibagi 25 itu 2, tapi 50 Celcius itu tidak berarti 2 kali 25 derajat Celcius. Mengapa? Karena 0 derajat Celcius itu bukan merupakan 0 yang absolut. 0 yang tidak cocok dijadikan suatu referensi untuk skala atau untuk pengukuran. Nah, di situ ya teman-teman, jadi perlu kita menyadari ya untuk kelemahan Celsius ini. Nah, demikian juga dengan skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit ini kurang lebih sama dengan skala Celsius, tapi komponen atau senyawa yang digunakan oleh Bapak Daniel Gabriel Fahrenheit ini kurang aplikatif ya, atau kurang umum lah dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau Celsius menggunakan air, Bapak Fahrenheit ini menggunakan larutan garam atau brine, dan sistemnya itu adalah 1 kg air, ditambah 1 kg es, dan ditambah 1 kg amonium chloride atau NH4Cl, dan brine ini yang dijadikan sistem untuk pengukurannya. Dan ketika larutan brine ini didinginkan dan mencapai titik beku, disitulah yang distandarkan sebagai 0 Fahrenheit. Nah, sementara 100 Fahrenheit itu distandarkan sebagai rata-rata suhu tubuh manusia, yang kalau dalam Celsius itu sekitar 38 derajat Celcius. Jadi sama ya.
beliau mengkondisikan 0 sampai 100 agar lebih aplikatif, namun memang titik standarnya ini berbeda. 0 Fahrenheit itu titik beku sistem ini, dan 100 Fahrenheit itu eh, temperatur manusia rata-rata. Nah, kelemahan Fahrenheit ini sama, kurang lebih sama dengan Celsius ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke skala teoretikal, dan skala ini yang lebih relevan atau lebih aplikatif di dalam dunia termodinamika. Nah, yang pertama adalah skala yang paling terkenal ya, yaitu skala Kelvin yang dicetuskan oleh Bapak Baron Kelvin, seorang matematikawan dari British. Nah, beliau itu menggagaskan sistem ini berdasarkan kondisi nol absolut dari hukum termodinamika ketiga yang akan kita pelajari in the future. Nah, jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, misalkan kita punya sistem atau kita punya material, material ini tersusun dari banyak sekali molekul, dan molekul ini memiliki energi kinetik dan velocity yang berbeda-beda. Nah, ketika kita merata-ratakan atau mengaverage energi kinetik dari seluruh molekul ini, itulah yang akan kita anggap ya, atau kita representasikan sebagai temperatur. Nah, oke, jadi seluruh molekul ini bergerak, tetapi ketika berada pada kondisi nol absolut, dan itu adalah 0 Kelvin, seluruh molekul ini diam, teman-teman. Memang mereka masih akan bervibrasi, ya, masing-masing molekul masih akan bervibrasi, dan itu disebut sebagai zero point energy, tapi tidak ada pergerakan yang cukup besar gitu ya. Misal dari sini pindah ke sini, atau dari molekul sini berpindah gitu ke sini. Gitu. Tidak ada. Jadi mereka hanya vibrasi, dan tidak ada transfer pergerakan dari satu molekul ke molekul lain. Itulah yang kita kenal sebagai absolute zero, yang adalah kondisi minimum dari suatu sistem ya, kondisi energi minimum yang terkandung dalam suatu material. Nah, untuk 273 Kelvin itu distandarkan sebagai titik beku air pada kondisi 1 atmosfer atau 0 derajat Celcius. 298 Kelvin itu distandarkan sebagai suhu kamar atau room temperature atau setara dengan 25 derajat Celcius. Nah, terakhir skala Rankine teman-teman yang dicetuskan oleh Bapak Macquarie Rankine ya, seorang mechanical engineer nih teman-teman dari Scotland. Sama seperti Kelvin, beliau juga berdasarkan pada kondisi nol absolut dari hukum termo ketiga. Nah, untuk nol Rankine itulah absolute zero sama dengan 0 Kelvin, suatu kondisi di mana tidak ada pergerakan molekul sama sekali. 460 Rankine itu distandarkan sebagai titik beku larutan garam atau brine yang digunakan oleh Bapak Rankine dalam menjalankan eksperimennya atau dalam menjalankan proses penalaran dalam teoretiknya. Dan 492 Rankine itu distandarkan sebagai titik beku air. Nah, ini terakhir untuk visual comparison ya teman-teman, untuk perbandingan secara visual dari skala Kelvin, Rankine, Celsius, dan Fahrenheit. 0 absolut itu pada 0 Kelvin dan 0 Rankine, atau minus 273 untuk Celsius, minus 460 untuk Fahrenheit. Nah, titik beku air untuk Celsius adalah 0 sampai 100, untuk Kelvin adalah 273,15 Kelvin, dan titik didihnya adalah 373,15 Kelvin. Oke teman-teman, jadi demikian untuk skala-skala temperatur yang paling umum digunakan dalam perhitungan termodinamika. Kita perlu lebih terbiasa untuk menghandle skala-skala ini, karena pasti ya dalam berbagai macam perhitungan kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya satuan dari temperatur atau skala dari temperatur. Oke, untuk skala temperatur sedemikian. Berikutnya kita akan mulai menggali mengenai hukum-hukum dalam termodinamika, dan kita akan membahas mengenai hukum termodinamika ke-0. Dan untuk teman-teman, jika merasa tertarik dengan topik-topik yang disampaikan, silakan follow channel ini, subscribe, like, komen, atau jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanya di dalam kolom komen ya teman-teman. Oke, stay tune dan sampai ketemu lagi dalam video berikutnya.